kesempatan menerima pimpinan dari Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan dengan unsur pimpinan hadir, sekjen dan pimpinan fraksi lengkap. Ini juga dalam rangka bagaimana saya sampaikan beberapa hari lalu bahwa menjelang tahun 2024 yang sebentar lagi sudah di hadapan kita pimpinan partai-partai politik melaksanakan tugas kita, yaitu lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat dalam mencari suatu format terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya, dan saya sangat gembira karena Pak Sul ini dan kawan-kawan dari PAN sahabat lama, ya, sahabat lama, dan kalau kita flashback nampaknya mereka sudah sangat mengenal kata negara nomor 4 ini. Jadi sudah dulu kita 10 tahun Pak ya kita bersama, dan insya Allah kita terus untuk kebaikan bangsa dan rakyat. Saya kira itu dari saya, mungkin Pak Sul. Terima kasih Pak Prabowo. Betul, saudara-saudara, saya di sini hafal semua, lantai bawah, lantai atas, sak kamar mandinya Pak. Karena kan lama sekali sering di sini, tidur di sini pernah juga, itu ngaji pernah juga, macam-macam sudah di sini sama teman-teman di sini semua sangat familiar. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Hari ini saya silaturahim dengan Pak Prabowo, tentu tidak lain untuk memperkuat komitmen kebangsaan kita. Semua meramalkan kita ini punya segala potensi untuk menjadi negara maju, gitu, negara besar. Nah, komitmen itulah yang kita bicarakan. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, tahun 2024 kita akan ada pemilu serentak. Gitu. Negara besar nggak mungkin diurus 1-2, tapi harus besar juga yang kita kadang-kadang saya sebut koalisi kebangsaan itu, karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Nah, itulah salah satu, tentu semuanya di bawah orkestra komando Pak Jokowi. Gitu. Kita bisa meletakkan dasar pada siap pokok pemilu. Ya, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Tul, negara kita negara besar. Ya. Negara kita sebesar Eropa Barat. Eropa Barat 27 pemerintahan, 27 parlemen, 27 institusi kita hanya satu. Jadi kita sangat besar, dan sekarang terjadilah suatu pengalaman yang baik yang kita hadapi 5 tahun, ya 4,5 tahun ini, ya, bahwa dengan suatu jiwa kebersamaan, jiwa kekeluargaan, dengan kita apapun pernah terjadi suatu perbedaan atau suatu persaingan yang keras, tapi jiwa persatuan, jiwa rekonsiliasi, tidak ada satu yang harus menang, yang satu harus kalah telak, tidak, kita semua harus menang, everybody must win. Kita itu yang kita jadi poin pentingnya itu, ya, bahwa ini bagian dari itu, dan saya yakin dalam bulan-bulan akan datang ini kita akan capai, ya Pak Zul. Betul, kita akan terus ketemu, ya, dan ya ini
tugas kita. Kita jadi pemimpin partai ya. Ya ini kita sekarang yang harus capek untuk mencari format supaya rakyat itu tenang, supaya rakyat itu menghadapi peralihan kita ini semua sejuk. Ini yang kita inginkan. Dan jalan tengah kita ingin suatu kesejukan. Kita ingin suatu moderasi. Ya. Tak usah jor-joran lah kalau bersaing. Ya, biasa saja. Tapi itu Pak. Baik. Jadi ini yang Pak Prabowo sampaikan, yang kami diskusikan, intinya kita ingin Indonesia yang menang. Indonesia yang menang. Nah, bagaimana Indonesia menang ya tadi yang kami sampaikan bareng-bareng, kebersamaan, ya, komitmen kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk memajukan kebebasan. Saya kira begitu. Dan saya datang ini juga sudah bicara sama Pak Erlangga, sama KIB, ya, sama KIB. Mereka senang hati karena silaturahim ini, pertemuan itu kan antara pimpinan parpol apalagi tentu penting. Gitu, ya. Yang nggak sama bisa jadi mengerti, apalagi kalau yang mengerti bisa jadi sama. Gitu. Saya kira demikian, terima kasih. Pak Zulas, kan kemarin 2014 dan 2019 PAN kan Gerindra mendukung Pak Prabowo. Nah, apakah dengan pertemuan ini PAN itu jadi pintu pembuka untuk mengajak KIB, wah Pak Prabowo, ayo kita dukung gitu Pak, di koalisi besar. Seperti itu nggak Pak? Kalau kesimpulan Anda seperti itu ya kira-kira. Jelas, Pak. Bang, topi bang. Mari Pak jelas. Kalau lagi nggak motor. Ini kan proses Pak, Ya. Proses. Ini proses, betul Pak. Jadi ini kan bicara. Kami mendapat kehormatan menerima pimpinan dari Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan dengan unsur pimpinan hadir, sekjen dan pimpinan fraksi lengkap. Ini juga dalam rangka bagaimana saya sampaikan beberapa hari lalu bahwa menjelang tahun 2024 yang sebentar lagi sudah di hadapan kita pimpinan partai-partai politik melaksanakan tugas kita, yaitu lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat dalam mencari suatu format terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya, dan saya sangat gembira karena Pak Sul ini dan kawan-kawan dari PAN sahabat lama, ya, sahabat lama, dan kalau kita flashback nampaknya mereka sudah sangat mengenal kata negara nomor 4 ini. Ya. Sudah dulu kita 10 tahun Pak ya kita bersama, dan insya Allah kita terus untuk kebaikan bangsa dan rakyat. Saya kira itu dari saya, mungkin Pak Sul. Terima kasih Pak Prabowo, betul saudara-saudara, saya di sini hafal semua, lantai bawah, lantai atas, sak kamar mandinya apa. Karena kan lama sekali sering di sini, tidur di sini pernah juga, itu ngaji pernah juga, macam-macam sudah di sini sama teman-teman di sini semua sangat familiar. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Hari ini saya silaturahim dengan Pak Prabowo, tentu tidak lain untuk memperkuat komitmen kebangsaan kita. Semua
meramalkan kita ini punya segala potensi untuk menjadi negara maju, gitu, negara besar. Nah, komitmen itulah yang kita bicarakan. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, tahun 2024 kita akan ada pemilu serentak. Gitu. Negara besar nggak mungkin diurus satu dua, tapi harus besar juga yang urus. Yang kita kadang-kadang saya sebut koalisi kebangsaan itu, karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Nah, itulah salah satu, tentu semuanya di bawah orkestra komando Pak Jokowi. Ya, gitu. Kita bisa meletakkan dasar fondasi kokoh pemilu. Ya, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Tul, negara kita negara besar. Ya. Negara kita sebesar Eropa Barat. Eropa Barat 27 pemerintahan, 27 parlemen, 27 institusi kita hanya satu. Jadi kita sangat besar, dan sekarang terjadilah suatu pengalaman yang baik yang kita hadapi 5 tahun, ya 4,5 tahun ini, ya, bahwa dengan suatu jiwa kebersamaan, jiwa kekeluargaan, dengan kita apapun pernah terjadi suatu perbedaan atau suatu persaingan yang keras, tapi jiwa persatuan, jiwa rekonsiliasi. Tidak ada satu yang harus menang, yang satu harus kalah telak. Tidak, kita semua harus menang. Everybody must win. Kita itu yang kita jadi poin pentingnya itu, ya, bahwa ini bagian dari itu. Dan saya yakin dalam bulan-bulan akan datang ini kita akan capai, ya Pak Zul, ya. Betul. Kita akan terus temu, ya, dan ya ini tugas kita. Kita jadi pemimpin partai, ya. Ya ini kita sekarang yang harus capek untuk mencari format supaya rakyat itu tenang, supaya rakyat itu menghadapi peralihan kita ini semua sejuk. Ini yang kita inginkan. Dan jalan tengah, kita ingin suatu kesejukan, kita ingin suatu moderasi, ya. Gak usah jor-joran lah kalau bersaing. Ya biasa saja. Tapi itu Pak. Baik, jadi ini yang Pak Prabowo sampaikan, yang kami diskusikan, intinya kita ingin Indonesia yang menang. Indonesia yang menang. Nah, bagaimana Indonesia menang, ya tadi yang kami sampaikan bareng-bareng, kebersamaan, ya, komitmen kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk memajukan Indonesia. Saya kira begitu. Dan saya datang ini juga sudah bicara sama Pak Erlangga, sama KIB, ya, sama KIB. Mereka senang hati karena silaturahim ini, pertemuan itu kan antara pimpinan parpol apalagi tentu penting, gitu, ya. Yang nggak sama bisa jadi mengerti, apalagi kalau yang mengerti bisa jadi sama. Gitu. Saya kira demikian, terima kasih. Pak Zulas, izin Pak Zulas, kan kemarin 2014 dan 2019 PAN kan Gerindra mendukung Pak Prabowo. Nah, apakah dengan pertemuan ini PAN itu jadi pintu pembuka untuk mengajak KIB, wah Pak Prabowo, ayo kita dukung gitu Pak, di koalisi besar. Seperti itu nggak Pak? Kalau kesimpulan Anda seperti itu, ya kira-kira. Jelas, Pak. Bang, topi bang. Mari Pak Zulas. Nah, kalau lagi nggak motor. Ini kan proses, Pak, ya. Ya. Proses. Ini proses, betul Pak. Jadi ini kan bicara. Kami mendapat kehormatan menerima pimpinan dari Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan, dengan unsur pimpinan hadir, sekjen dan pimpinan fraksi lengkap.
Ini juga dalam rangka bagaimana saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa menjelang tahun 2024 yang sebentar lagi sudah di hadapan kita pimpinan partai-partai politik melaksanakan tugas kita, yaitu lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat dalam mencari suatu format terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya, dan saya sangat gembira karena Pak Sul ini dan kawan-kawan dari PAN sahabat lama, ya, sahabat lama, dan kalau kita flashback nampaknya mereka sudah sangat mengenal kata negara nomor 4 ini. Jadi sudah dulu kita 10 tahun Pak ya kita bersama, dan insya Allah kita terus untuk kebaikan bangsa dan rakyat. Saya kira itu dari saya, mungkin Pak Sul. Terima kasih Pak Prabowo. Betul, saudara-saudara, saya di sini hafal semua, lantai bawah, lantai atas, sak kamar mandinya apa. Karena kan lama sekali sering di sini, tidur di sini pernah juga, itu ngaji pernah juga, macam-macam sudah di sini sama teman-teman di sini semua sangat familiar. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Hari ini saya silaturahim dengan Pak Prabowo, tentu tidak lain untuk memperkuat komitmen kebangsaan kita. Semua meramalkan kita ini punya segala potensi untuk menjadi negara maju, gitu, negara besar. Nah, komitmen itulah yang kita bicarakan. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, tahun 2024 kita akan ada pemilu serentak. Gitu. Negara besar nggak mungkin diurus 1-2, tapi harus besar juga yang urus. Yang kita kadang-kadang saya sebut koalisi kebangsaan itu, karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Nah, itulah salah satu, tentu semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi. Ya, gitu. Kita bisa meletakkan dasar fondasi yang kokoh pemilu. Ya, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Tul, negara kita negara besar. Ya. Negara kita sebesar Eropa Barat. Eropa Barat 27 pemerintahan, 27 parlemen, 27 institusi. Kita hanya satu. Jadi kita sangat besar, dan sekarang terjadilah suatu pengalaman yang baik yang kita hadapi 5 tahun, 4,5 tahun ini, ya, bahwa dengan suatu jiwa kebersamaan, jiwa kekeluargaan, dengan kita apapun pernah terjadi suatu perbedaan atau suatu persaingan yang keras, tapi jiwa persatuan, jiwa rekonsiliasi. Tidak ada satu yang harus menang, yang satu harus kalah telak. Tidak, kita semua harus menang. Everybody must win. Kita itu yang kita jadi poin pentingnya itu, ya, bahwa ini bagian dari itu. Dan saya yakin dalam bulan-bulan akan datang ini kita akan capai, ya Pak Zul. Betul. Kita akan terus temu, ya, dan ya ini tugas kita. Kita jadi pemimpin partai, ya. Ya, ini kita sekarang yang harus capai untuk mencari format supaya rakyat itu tenang, supaya rakyat itu menghadapi peralihan kita ini semua sejuk. Ini yang kita inginkan, dan jalan tengah. Kita ingin suatu
kesejukan, kita ingin suatu moderasi, ya. Tak usah apa jor-joran lah kalau bersaing, ya biasa saja. Tapi itu Pak. Baik, jadi ini yang Pak Prabowo tadi sampaikan, yang kami diskusikan, intinya kita ingin Indonesia yang menang. Indonesia yang menang. Nah, bagaimana Indonesia menang ya tadi yang kami sampaikan bareng-bareng, kebersamaan, ya, komitmen kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk memajukan Indonesia. Saya kira begitu. Dan saya datang ini juga sudah bicara sama Pak Erlangga, sama KIB, ya, sama KIB. Mereka senang hati, senang silaturahim ini. Pertemuan itu kan antara pimpinan parpol apalagi tentu penting, gitu, ya. Yang nggak sama bisa jadi mengerti, apalagi kalau yang mengerti bisa jadi sama. Gitu. Saya kira demikian, terima kasih. Pak Zulas, izin Pak Zulas, kan kemarin 2014 dan 2019 PAN kan mendukung Gerindra, mendukung Pak Prabowo. Nah, apakah dengan pertemuan ini PAN itu jadi pintu pembuka untuk mengajak KIB, wah Pak Prabowo, ayo kita dukung gitu Pak, di koalisi besar. Seperti itu nggak Pak? Kalau kesimpulan ada seperti itu ya kira-kira. Bang, topi bang. Mari Pak Zulas. Kalau lagi nggak motor. Ini kan proses, ya. Ya. Proses. Ini proses, betul Pak. Jadi ini kan bicara. Kami mendapat kehormatan menerima pimpinan dari Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan dengan unsur pimpinan hadir, sekjen dan pimpinan fraksi lengkap. Ini juga dalam rangka bagaimana saya sampaikan beberapa hari lalu bahwa menjelang tahun 2024 yang sebentar lagi sudah di hadapan kita pimpinan partai-partai politik melaksanakan tugas kita, yaitu lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat, mencari suatu format terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya, dan saya sangat gembira karena Pak Sul ini dan kawan-kawan dari PAN sahabat lama, ya, sahabat lama. Dan kalau kita flashback, nampaknya mereka sudah sangat mengenal kata negara nomor 4 ini, ya. Sudah dulu kita 10 tahun Pak, ya, kita bersama, dan insya Allah kita terus untuk kebaikan bangsa dan rakyat. Saya kira itu dari saya, mungkin Pak Sul. Terima kasih Pak Prabowo, betul saudara-saudara, saya di sini hafal semua, lantai bawah, lantai atas, sak kamar mandinya apa. Karena kan lama sekali sering di sini, tidur di sini pernah juga, itu ngaji pernah juga, macam-macam sudah di sini sama teman-teman di sini semua sangat familiar. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Hari ini saya silaturahim dengan Pak Prabowo, tentu tidak lain untuk memperkuat komitmen kebangsaan kita. Semua meramalkan kita ini punya segala potensi untuk menjadi negara maju, gitu, negara besar. Nah, komitmen itulah yang kita bicarakan. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, tahun 2024 kita akan ada pemilu serentak, gitu. Negara besar
nggak mungkin diurus satu dua, tapi harus besar juga yang urus. Yang kadang-kadang saya sebut koalisi kebangsaan itu, karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Nah, itulah salah satu, tentu semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi. Nah, gitu. Kita bisa meletakkan dasar fondasi yang kokoh untuk pemilu. Ya, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Tur, negara kita negara besar. Ya. Negara kita sebesar Eropa Barat. Eropa Barat 27 pemerintahan, 27 parlemen, 27 institusi kita hanya satu. Jadi kita sangat besar, dan sekarang terjadilah suatu pengalaman yang baik yang kita hadapi 5 tahun, ya 4,5 tahun ini, ya, bahwa dengan suatu jiwa kebersamaan, jiwa kekeluargaan, dengan kita apapun pernah terjadi suatu perbedaan atau suatu persaingan yang keras, tapi jiwa persatuan, jiwa rekonsiliasi. Tidak ada satu yang harus menang, yang satu harus kalah telak. Tidak, kita semua harus menang. Everybody must win. Kita itu yang kita jadi poin pentingnya itu, ya, bahwa ini bagian dari itu. Dan saya yakin dalam bulan-bulan akan datang ini kita akan capai, ya Pak Zul. Betul. Kita akan terus temu, ya, dan ya ini tugas kita. Kita jadi pemimpin partai, ya. Ya ini kita sekarang yang harus capai untuk mencari format supaya rakyat itu tenang, supaya rakyat itu menghadapi peralihan kita ini semua sejuk. Ini yang kita inginkan. Dan jalan tengah, kita ingin suatu kesejukan, kita ingin suatu moderasi, ya. Gak usah jor-joran lah kalau bersaing. Biasa saja. Tapi itu Pak. Baik, jadi ini yang Pak Prabowo sampaikan, yang kami diskusikan, intinya kita ingin Indonesia yang menang. Indonesia yang menang. Nah, bagaimana Indonesia menang, ya tadi yang kami sampaikan bareng-bareng, kebersamaan, ya, komitmen kebangsaan di komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk memajukan demokrasi. Saya kira begitu. Dan saya datang ini juga sudah bicara sama Pak Erlangga, sama KIB, ya, sama KIB. Mereka senang hati karena silaturahim ini, pertemuan itu kan antara pimpinan parpol apalagi tentu penting, gitu, ya. Yang nggak sama bisa jadi mengerti, apalagi kalau yang mengerti bisa jadi sama. Gitu. Saya kira demikian, terima kasih. Pak Zulas, izin Pak Zulas, kan kemarin 2014 dan 2019 PAN kan mendukung Gerindra, mendukung Pak Prabowo. Nah, apakah dengan pertemuan ini PAN itu jadi pintu pembuka untuk mengajak KIB, wah Pak Prabowo, ayo kita dukung gitu Pak, di koalisi besar. Seperti itu nggak Pak? Kalau kesimpulan Anda seperti itu, ya kira-kira. Jelas, Pak. Bang, topi bang. Mari Pak Jelas. Kalau lagi nggak motor. Ini kan proses, ya. Ya, Proses. ini proses, betul Pak. Jadi ini kan bicara. Kami mendapat kehormatan menerima pimpinan dari Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan, dengan unsur pimpinan hadir, sekjen dan pimpinan fraksi lengkap. Ini juga dalam rangka bagaimana saya sampaikan beberapa hari lalu bahwa menjelang tahun 2024 yang sebentar lagi sudah di hadapan kita pimpinan partai-partai politik
tugas kita, yaitu lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat dalam mencari suatu format terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya, dan saya sangat gembira karena Pak Sul ini dan kawan-kawan dari PAN sahabat lama, ya, sahabat lama, dan kalau kita flashback nampaknya mereka sudah sangat mengenal kata negara nomor 4 ini, ya. Sudah dulu kita 10 tahun Pak ya kita bersama, dan insya Allah kita terus untuk kebaikan bangsa dan rakyat. Saya kira itu dari saya, mungkin Pak Sul. Terima kasih Pak Prabowo. Betul, saudara-saudara, saya di sini hafal semua, lantai bawah, lantai atas, sak kamar mandinya apa. Karena kan lama sekali sering di sini, tidur di sini pernah juga, itu ngaji pernah juga, macam-macam sudah di sini sama teman-teman di sini semua sangat familiar. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Hari ini saya silaturahim dengan Pak Prabowo, tentu tidak lain untuk memperkuat komitmen kebangsaan kita. Semua meramalkan kita ini punya segala potensi untuk menjadi negara maju, gitu, negara besar. Nah, komitmen itulah yang kita bicarakan. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, tahun 2024 kita akan ada pemilu serentak, gitu. Negara besar nggak mungkin diurus 1-2, tapi harus besar juga yang urus. Yang kita kadang-kadang saya sebut koalisi kebangsaan itu, karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Nah, itulah salah satu, tentu semuanya di bawah orkestra komando Pak Jokowi. Nah, gitu. Kita bisa meletakkan dasar pada siap kokoh pemilu. Ya, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Tul, negara kita negara besar, ya. Negara kita sebesar Eropa Barat. Eropa Barat 27 pemerintahan, 27 parlemen, 27 institusi kita hanya satu. Jadi kita sangat besar, dan sekarang terjadilah suatu pengalaman yang baik yang kita hadapi 5 tahun, ya 4,5 tahun ini, ya, bahwa dengan suatu jiwa kebersamaan, jiwa kekeluargaan, dengan kita apapun pernah terjadi suatu perbedaan atau suatu persaingan yang keras, tapi jiwa persatuan, jiwa rekonsiliasi. Tidak ada satu yang harus menang, yang satu harus kalah telak. Tidak, kita semua harus menang. Everybody must win. Kita itu yang kita jadi poin pentingnya itu, ya, bahwa ini bagian dari itu. Dan saya yakin dalam bulan-bulan akan datang ini kita akan capai, ya Pak Zul. Betul. Kita akan terus temu, ya, dan ya ini tugas kita. Kita jadi pemimpin partai, ya. Ya ini kita sekarang yang harus capai untuk mencari format supaya rakyat itu tenang, supaya rakyat itu menghadapi peralihan kita ini semua sejuk. Ini yang kita inginkan. Dan jalan tengah, kita ingin suatu kesejukan, kita ingin suatu moderasi, ya. Gak usah jor-joran lah kalau bersaing, ya, biasa saja. Tapi itu Pak. Baik, jadi ini yang Pak Prabowo sampaikan, yang kami diskusikan, intinya kita ingin Indonesia yang menang. Indonesia yang menang. Nah, bagaimana Indonesia menang, ya tadi yang kami sampaikan bareng-bareng,
kebersamaan, ya, komitmen kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk memajukan kebebasan. Saya kira begitu. Pak Jules. Dan saya datang ini juga sudah bicara sama Pak Erlangga, sama KIB, ya, sama KIB. Mereka senang hati karena silaturahim ini, pertemuan itu kan antara pimpinan parpol apalagi tentu penting, gitu, ya. Yang nggak sama bisa jadi mengerti, apalagi kalau yang mengerti bisa jadi sama. Gitu. Saya kira demikian, terima kasih. Pak Jules, izin Pak, Pak Jules, izin Pak, Pak Jules, kan kemarin 2014 dan 2019 PAN kan mendukung Gerindra, mendukung Pak Prabowo. Nah, apakah dengan pertemuan ini PAN itu jadi pintu pembuka untuk mengajak KIB, wah Pak Prabowo, ayo kita dukung gitu Pak, di koalisi besar. Seperti itu nggak Pak? Kalau kesimpulan Anda seperti itu ya kira-kira. Jelas ya Pak. Bang, topi bang. Mari Pak jelas. Kalau lagi nggak motor. Ini kan proses, Pak, ya. Ya. Proses. Ini proses, betul Pak. Jadi ini kan bicara. Kami mendapat kehormatan menerima pimpinan dari Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan dengan unsur pimpinan hadir, sekjen dan pimpinan fraksi lengkap. Ini juga dalam rangka bagaimana saya sampaikan beberapa hari lalu bahwa menjelang tahun 2024 yang sebentar lagi sudah di hadapan kita pimpinan partai-partai politik melaksanakan tugas kita, yaitu lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat dalam mencari suatu format terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya, dan saya sangat gembira karena Pak Sul ini dan kawan-kawan dari PAN sahabat lama, ya, sahabat lama, dan kalau kita flashback nampaknya mereka sudah sangat mengenal kata negara nomor 4 ini. Ya. Jadi sudah dulu kita 10 tahun Pak ya kita bersama, dan insya Allah kita terus untuk kebaikan bangsa dan rakyat. Saya kira itu dari saya, mungkin Pak Sul. Terima kasih Pak Prabowo, betul saudara-saudara, saya di sini hafal semua, lantai bawah, lantai atas, sak kamar mandinya apa. Karena kan lama sekali sering di sini, tidur di sini pernah juga, itu ngaji pernah juga, macam-macam sudah di sini sama teman-teman di sini semua sangat familiar. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Hari ini saya silaturahim dengan Pak Prabowo, tentu tidak lain untuk memperkuat komitmen kebangsaan.
Ramadan tiba, saatnya belanja beauties lebih baik bareng Social Always Down Beauty App. Pilih lebih bijak dengan baca trusted review, mulai lebih baik dengan coba tester dan minis, pakai lebih maksimal sampai titik terakhir. Terusin kebaikan lebih lanjut dengan recycle anti-small. Simple kan? Yuk sambut Ramadan dengan Lace Waste bareng Social. Oke, dipersilahkan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi 3 yang setelah menunda pertemuan 2 kali baru sore hari ini kita ketemu. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang berpuasa. Dan saya melalui gedung yang terhormat ini mengucapkan selamat kepada seluruh warga Polhukam di seluruh Indonesia, karena hari ini adalah hari ulang tahun atau hari lahir Polhukam, 29 Maret. Dulu lahirnya tahun 98 ketika Presiden mengangkat Profesor Jenderal Panggabean sebagai Polhukam, Menko Polhukam yang pertama. Saudara, selain itu saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen, tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita setara aja, saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya. Ya. Tapi saya ingin bagi dua keterangan saya ini. Ya. Pertama, saya ingin menegakkan soal legal standing. Bolehkah Menko Polhukam mengumumkan data pencucian uang ke publik yang kemarin dipersoalkan? Saya jawab nanti. Lalu yang kedua nanti substansi tadi yang menyangkut yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani, sahabat saya yang sangat baik. Saya kira salah seorang menteri yang terbaik di kabinet, sehingga harus saya bantu dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian laporan itu 249 T. Agregat. Ya. Saudara, yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum. Seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum, tetapi kasus hukum pidananya, kasus pencucian uangnya, saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong interupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa.
Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti. Oh, oke, nanti ntar dibenerin. Lah,